بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا ربي بالشدنا واغفر لنا ما مضى ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب واغفر لنا ما مضى أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته وقرابته أجمعين وبجاه أربعة خلفاء الراشدين وبجاه أربعة أئمة المجتهدين وبجاه سيدنا المهاجر إلى الله ورسوله أحمد بن عيسى وبجاه سيدنا أستاذنا الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادتنا علي أبي علوي وجميع أصولهم وفراهم وبجاه سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وبجاه جميع المشايخ القدرية والنقشبندية وجميع أصولهم وفراهم وبجاه جميع أساتذتنا ومعلمين ومشايخنا خصوصا مصنف في هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن الحداد وجميع أصوله وأفراهه وجميع مشايخنا خصوصا شيخنا المحبوب كي حجي معلم شافي هدامي كي حجي سيف الدين أمسر كي حجي سبيل الرشاد كي حجي مرشدي كي حجي اسكندر كي حجي أحمد معروف أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم وأن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة ثم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ونخص خصوصا إلى الروح كي حجي أحمد زين رفيق فخرودين أن الله تعالى يغفر له ويرحمه وبنية أن الله تعالى يفتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ورزقنا علما نافعا ورزقنا فهم النبيين ورزقنا حسن الخاتمة ورزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ورزقنا من حيث لا نحتسب ببركة هذا المجلس في مجلس الغزائن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولي أشكركم على قراءتكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin imamil mujahidin qa'idil ghurril muajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin yang saya hormati segenap para pecinta syariat, para pecinta aulia Allah dalam majlis Al-Ghazain, yang mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa diberikan kekuatan istiqamah untuk terus kita tabarruk, tafaul
kepada para aulia ussalihin, dan akhirnya mudah-mudahan kita digolongkan jama'anallahu minas salihin. Semoga kita digolongkan juga, dikumpulkan bersama orang-orang saleh. Mari sama-sama kita lanjutkan pembacaan kitab Risalatul Muawanah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraihi amin ya rabbal alamin. Wa yambaghi alla ta'mala fi kulli waqtin bihasbin nasyati wal faraghi bal yambaghi an tusammiya syai'an tazidu alaihi indan nasyati wala tanqusa minhu indal kasali. Ini kita masih lanjutan, dan memang setiap permasalahan ini berkaitan satu sama lain. Terakhir kita bicara soal tafakkur. Jadi di antara ibadah itu ada tafakkur, dan di akhir-akhir pembelajaran atau penjelasan tentang tafakkur itu kita dianjurkan untuk bisa khusyuk. Bahkan dalam kitab ini di akhir-akhir kudu takalluf. Takalluf itu memaksakan diri untuk bisa menghadirkan Allah ketika lagi zikir, ketika lagi tafakkur. Bahkan di akhir kalimat Al-Haddad kita disebut hamaqah, orang bodoh, orang jahil murakkab, kalau kita ninggalin perkara amalan wiridan cuman gara-gara takut kagak bisa dawam. Jadi itu tanbih terakhir tuh dalam yang bagi yang sebelumnya. Jadi kita nggak boleh ngeberhentiin amal. Kalau saya ngebahasainnya kepada orang-orang yang ngaji, jangan talak 3 majelis ilmu dan majelis zikir, jangan talak 3. Kalau talak 1, talak 2 masih bisa rujuk. Kalau talak 3 udah susah dah. Artinya jangan berhenti ngaji karena takut nggak bisa ngamalin, jangan berhenti wirid karena takut nggak bisa dawam, jangan tuh. Itu kalau kalimat akhir di sini minal hamaqah. Kemarin saya ngejelasin tentang hamqah, perbedaan orang bodoh ame hamqah. Jadi kalau kata orang bodoh itu biasa, tapi kalau udah hamqah udah tolol banget itu. Hamaqah kalau di sini itu bagian-bagian akhirnya itu. Wahdar antatrukal amala biwirdin makhofatan an la taduma alaihi fa inna dzalika minal hamaqati. Makanya dalam ta'lim mutalim begitu, jangan pernah berhenti ngaji karena takut nggak bisa ngamalinnya. Jangan berhenti wirid karena takut nggak bisa dawam. Lanjutannya wayam bagi dan seyogianya ala ta'mala, jangan kamu beramal fi kulli waktin, di setiap waktu, bihasbin nasyati wal faraghi, dengan ukuran kesemangatan dan kekosongan. Nasyat itu semangat, faragh itu kosong. Bal akan tetapi yang bagi seyogianya, sepatutnya, seharusnya,
antusammiya, ada yang baca antusammiya, ada juga ulama yang baca antusamma. Antusammiya syai'an, yang bagi seyogianya antusammiya, engkau menambahkan syai'an, sedikit, tazidu alaihi, yang bisa bertambah alaihi, pada amal tersebut, indan nasyati, ketika lagi semangat, walatan kusok, wawunya kaan, antusammiya ini wa an latan kusok, dan jangan kamu kurangin, minhu, daripada amal, indal kasali, ketika males. Ini tanbih berikutnya kata Al-Haddad. Jadi kita kalau lagi semangat nih, intinya kalau bahasa makna bebasnya, jangan kebangetan lebay. Seharian kita wirid, seharian kita zikir, seharian kita ibadah, enggak begitu-begitu juga. Jadi ketika kita lagi semangat, waktu kosong kita habis kita buat ibadah semua tuh, kagak ada buat muamalah, kagak ada buat anu. Nah itu kalau buat tingkat pemula jangan begitu, nggak usah gitu-gitu amat. Tapi dianjurkan siam bagi seyogianya, kalau kita lagi semangat, nasyat kita lagi datang, tazidu alaihi syai'an, tambahin aja dikit, nggak usah lebay kebanyakan, tambahin aja dikit. Biasanya contoh bis maghrib kita punya dawaman, atau bis isya atau bis duha kita punya dawan, misalnya tadarusan baca Quran. Biasanya kita baca Quran cuma 3 lembar 2 lembar, tahu-tahu lagi semangat kita habis baca tuh, setiap waktunya baca lagi. Itu malah kalau kata Al-Haddad jangan, cukup tambahin dikit aja, tambahin dikit aja. Tapi begitu juga ketika kita lagi males, indal kasal wala tankus, jangan dikurangin. Nah ini mafhumnya ada bahasa indal kasal ame indan nasyat, kan semua bakal ngerasain tuh, atau kita masing-masing pernah ngerasain ketika lagi enak nih, lagi iyeng kalau kata orang Betawi, ketika lagi mood, lagi enak, ibadah terus. Nah itu kalau lagi ngedrop, takut kebangetan ngedrop, jadi udah nggak usah lebay banget, tambahin aja dikit. Jadi kalau diibaratkan dulu bahasa almarhum wal maghfur lah Ki Ahmad Ma'ruf, beliau bilang udah kitroh, setetes aja. Kalau setetes apa yang kita dapat, amal ke ilmu tersusun nyaronya dapat. Kitroh kalau bahasa Ki Ahmad Ma'ruf dulu tuh, udah nggak usah banyak ngaji, udah badan nggak usah banyak, dikit aja. Jadi ibarat kalau kita lagi nyusun baju atau kita naruh air, taruh setetes, naruh rapi, terus tumpukan taruh rapi. Tapi kalau kita langsung segubragan, nah banyak yang tumpah, itu nggak kitroh tuh, nggak setetes namanya. Jadi biarin dah, kitrotan fakitrotan, kolilan fakolilan, sedikit demi sedikit. Tapi begitu juga indal kasal, kalau kita lagi males jangan dikurangin. Kalaupun kita lagi males, posisi nilai khusyuknya aja yang kurang gitu kan. Kalau otomatis begitu kan, kita baca biasanya 3 juz, begitu lagi males akhirnya kita ilangin semuanya, udah gue baca dah. Jadi mendingan baca kita sedikit, 2 lembar. Kalau buat dikurangin udah kagak mungkin, emang baca cuma segitu gitu, dikurangin berapa lagi. Nah itu yang dimaksud Amel Haddad. Jadi intinya apa yang menjadi amalan kita kalau lagi semangat jangan kebangetan.
Nggak boleh juga Allah ta'mala, jangan engkau beramal atau ibadah fi kulli waktin, setiap waktu. Jangan sampai tiap waktu mentang-mentang lagi kosong. Kenapa emang? Ya salah satunya andai kata kita lagi datang malesnya, bosennya, nanti hilang. Sama kayak kaidah orang mencintai dan membenci begitu kan. Wahbub habibaka haunamma wala tabghid baghidoka yaumamma. Artinya kamu kalau demen sama orang jangan kebangetan demen, ntar jadi benci. Ada orang akrab banget, demen banget, resep banget, begitu ada kesalahan dikit aja gedeknya sampai kucus-ucus. Tapi sebaliknya begitu juga, abghid baghidoka, jangan benci orang kebangetan benci, entah toto jadi kebangetan resep gitu. Nah itu sama, jangan ketika lagi punya amal jangan lebay banget gitu beramal kebanyakan. Nanti kalau datang males kita bisa jadi hilang semua. Tuh kata Al-Haddad udah cukup tambahin dikit aja, syai'an, sedikit. Syai'an di sini qalilan, syai'an tazidu alaihi, hi-nya itu kembali ke amal, ala ta'mala. Jadi itu yang bagi berikutnya tuh. Jadi kesimpulannya, kalau kita lagi iyeng atau waktu lagi ada cukup tambahin dikit aja. Faslun, karena kita kategori masuk masih pemula, mubtadi. Wa'lam, dan ketahui olehmu, annal musara'ata ilal khairi, annal musara'ah, bahwasanya musara'ata mempercepat, ilal khairi, ilal khairati, kepada segala kebaikan. Khairat jamak nih, banyak berarti. Ilal khairati, kepada kebaikan-kebaikan. Wal muhafazoti, wal muhafazota, atopnya ke anak. Wal muhafazota, dan merawat, memelihara, menjaga, alal ibadati, atas ibadah-ibadah. Wal mudawamata, masih atopnya ke an. Wal mudawamata, dan melanggengkan, mendawamkan, alat taati, atas ketaatan-ketaatan. Itu semua khobarnya da'bul anbiya'i wal awliya'i fi bidayatihim wa nihayatihim. Itu semua da'bul anbiya, kebiasaannya para nabi, wal awliya, dan kebiasaannya para wali, fi bidayatihim, di permulaannya, wa nihayatihim, dan di akhirnya. Kenapa emang? Li'annahum, karena mereka semua para nabi, para aulia, a'raful khalqi, orang yang paling tahu dari segala makhluk, billahi, kepada Allah. A'raf itu orang yang paling kenal, orang yang paling makrifat Allah daripada makhluk yang lain. Jadi di sini di atas ada bacaan musyaroah, muhafazah, mudawamah. Tuh tiga tuh bacaan di atas tadi. Musyaroah, muhafazah, mudawamah. Musyaroah pada kebaikan, muhafazah pada segala ibadah, mudawamah pada segala ketaatan. Itu semua kebiasaannya para nabi dan orang soleh. Kapan? Fi bidayatihim wa nihayatihim, di permulaan mereka dan pengakhiran mereka. Maksudnya permulaan itu mengawali hidup aktivitas, mengakhiri aktivitas. Kenapa emang? Karena mereka itu orang yang paling makrifat tentang Allah. Maka tafreknya fala jaroma kanu a'badahum wa atwa'ahum wa aksyahum lahu azza wa jalla, koma.
fala jaroma, maka tidak boleh tidak, artinya pasti, sama kayak kalimat fala buddha, maka pasti. Kanu, keadaan para wali dan anbiya itu a'baduhum, orang yang paling mengabdikan diri kepada Allah, wa atwa'ahum, dan orang yang paling taat, wa agsyahum, dan orang yang paling takut, lahu azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Agsyahum, orang paling takut. Jadi kebiasaan orang soleh itu menjaga segala kebaikan, merawat segala ibadah, melanggengkan segala ketaatan. Kenapa emang? Karena beliau-beliau orang yang paling makrifat, maka keadaan mereka yang paling bisa mengabdikan diri kepada Allah, dan orang yang paling bisa taat kepada Allah, dan orang yang paling takut kepada Allah, gitu. Koma tuh, fa inna iqbalal abdi ala rabbihi, fa inna, karena sesungguhnya, iqbalal abdi, penghadapan seorang hamba, ala rabbihi, kepada Tuhannya, wa ibaratihi, ini bukan ro nih, ibadatihi, ini ro ganti dal nih, la ala sob, ro nya ganti dal, ibadah kan nyambung ame abdun, pengabdian, hamba, nah ibadah. Jadi ro ganti dal tuh, ibaroh, ibadah. Fa inna iqbalal abdi, karena penghadapan seorang hamba, iqbal itu menghadap, karena masdar penghadapan. Karena penghadapan seorang hamba ala rabbihi, kepada Tuhannya, wa ibadatihi, dan ibadah hamba lahu, kepada Tuhannya, ala qadri mahabbatilahu, itu sesuai ukuran kecintaannya kepada Allah. Koma sampai situ dulu. Jadi kata Al-Habib Al-Haddad, ketika orang menghadapkan diri kepada Allah, ketika orang beribadah kepada Allah, itu tergantung kadar mahabbahnya kepada Allah. Berarti mafhumnya, semakin tinggi mahabbahnya, dia semakin tinggi ibadah dan pengabdian dirinya kepada Allah. Lanjutannya, wal mahabbatu tabi'atun lil ma'rifati. Ini masuk kaidah sebenarnya nih. Ini kata-kata ini nih, wal mahabbatu tabi'atun lil ma'rifah. Tuh garis tuh kalau perlu tuh. Itu masuk kaidah tuh, ada dalam kaidah kata ini. Wal mahabbatu, dan adapun mahabbah, cinta, itu tabi'atun, menjadi pengikut lil ma'rifah, pada ma'rifat, pada pengenalan. Jadi yang namanya orang kenal itu tergantung kecintaannya. Semakin dia cinta, berarti dia semakin kenal, gitu mafhumnya. Kita semakin kenal sama orang, semakin kita cinta sama orang, tergantung mahabbahnya. Semakin dia mahabbah, maka dia bahkan semakin kenal. Wal mahabbatu tabi'ah, yang namanya mahabbah itu menjadi pengikut lil ma'rifah, pada pengenalan, pengetahuan. Tafreknya, fakullama kanal abdu a'rafu billahi, maka bila mana kanal abdu, ada seorang hamba, a'rafu billahi, yang lebih kenal kepada Allah,
kana asaddu hubban lahu, maka pasti dia bakal lebih cinta lagi kepada Allah, wa aktsaru ibadatan, dan akan memperbanyak ibadahnya. Koma sampai situ koma tuh. Abi ulangin, fakullama kanal abdu, maka bila mana seorang hamba itu a'rafu billah, udah lebih kenal ame Allah, lebih makrifat atau tambah kenal, maka otomatis kana asyaddu hubban lahu, maka pasti dia bakal tambah cinta ame Allah. Dan kalau udah tambah cinta ame Allah, wa aktsaru ibadatan, dia bakal tambah banyak ibadahnya. Ini mafhum mukhalafahnya nih, paham kebalikannya. Kalau paham kebalikannya, berarti kalau ada orang yang susah memperbanyak ibadah, berarti dia sedikit atau kurang cintanya ame Allah. Kalau ada orang yang kurang cintanya ame Allah, berarti dia belum kenal atau belum makrifat ame Allah. Begitu. Itu mafhum mukhalafahnya begitu. Lanjutannya, fa in syaghalaka jama'uka lid dunya, iya uka ini salah nih kayaknya nih. Wa ittiba'uka, ini kalau di kitab saya di rumah nih ittiba'uka nih, ini wa iya uka anu nih ganti tuh, wa ittiba'uka, jadi tambahin gigi tuh, iya nggak ada huruf ya, ta ame ba, wa ittiba'uka, mengikuti hawa, mengikuti hawa nafsu, ittiba. Jadi kalau di sini kan iya uka, jadi bukan huruf ya tuh, ta ama ba, jadi salah nih, la ala shawab kayak cetakan ini, karena nggak nyambung juga artinya. Saya ulangin, fa in syaghalaka jam'uka lidunya, fa in maka jika syaghalaka kesibukanmu, fa in maka jika syaghalaka sibukmu, jam'uka lidunya, itu untuk mengumpulkanmu untuk dunia. Jadi kalau kesibukan kita cuman buat ngumpulin dunia, wa ittiba'ukal hawa, dan cuman bisa ngikutin hawa, an ittighadil auradi, itu bisa menghilangkan aurad, wiridan kita bisa hilang. Wa mulazamatil ibadat, dan bisa menghilangkan mulazamah ibadah. Koma sampai situ tuh. Jadi kata Al-Haddad, kalau kesibukan kita cuman buat urusan dunia, dan kemudian kita mengikuti segala hawa nafsu, maka itu aurat kita bisa hilang, wiridan kita bisa hilang, atuk bakal hilang, dan mulazamah ibadah kita yang kita udah ibadah, kita punya wiridan la ilaha illallah 165, kita punya wiridan sholawat nariyah, kita punya wiridan sholawat fatih, kita punya wiridan pribadi kita tuh, dan ibadah yang kita mulazamahin, kita udah sholat tasbih udah rutinin, kita sholat duha, nah itu bakal hilang. Kenapa hilang? Karena salah satunya karena emang kita punya kesibukan sama dunia gitu, otomatis tuh mah. Maka apa anjuran Al-Haddad, anjuran Al-Habib Al-Haddad apa? Fajtahid, maka sungguh-sungguhlah kamu, anta ja'ala, engkau menjadikan, li rabbika, untuk Tuhanmu, sa'atan, sesaat, min awali naharika, dari awal siangmu, wasa'atan, dan sesaat,
min akhirihi, dari akhir siangmu. Tastaghilu, maka engkau sibuki, fiha, di dalam sa'ah tersebut. Fiha, haknya kembali ke sa'ah, satu saat. Sibukin dengan apa? Bitasbihi, bertasbih, wal istighfari, istighfar, wa ghairi dzalika, dan selain itu semua, min anwa'it ta'ati, dari macam-macam ketaatan. Koma sampai situ. Jadi kata beliau, kata Al-Haddad, kalau kita lagi ribet sama urusan dunia nih, kalau kita suka sibuk sama urusan dunia dan ngikutin hawa nafsu, itu otomatis wiridan kita bakal hilang atu-atu tuh. Dawaman wirid kita bakal hilang atu-atu. Itu ngalamin tuh. Dan bukan cuman wiridan, ibadah yang kita udah mulazamahin, duha ke, sholat tasbih ke, ba'diyah ke, qobliyah ke, itu bakal rontok atu-atu. Cuman caranya kita suruh sungguh-sungguh, fajtahid, kita suruh sungguh-sungguh. Apa yang dimaksud sungguh-sungguh? Untuk menjadikan sesaat aja. Sesaat itu, kalau saatan ada yang maknain sa'ah kan sejam. Sa'atun bahasa Arabnya jam. Sa'atun jam. Makanya ada ulama yang menyatakan sa'ah itu 1 jam. Makanya ada hadis, ketika orang nguburin, ketika orang pergi nguburin, kemudian pergi, ada 3 saat. Di situ disebut 3 saat munkar nakir masuk. Nah 3 saat ini ada yang bilang 3 jam, tapi 3 saat itu tergantung golibnya kebiasaan, sesaat. Maka di sini maknanya begitu juga. Kalau ada kalimat sa'ah, itu ada 2 pendapat ulama. Yang dimaksud sejam, tapi yang dimaksud lagi sesaat. Sesaat itu ukuran sebentar, enggak lama. Maka yang disuruh di sini, dianjurkan kita mengawali waktu kita, luangin sesaat aja baca zikir, mau tasbih ke, istighfar ke, la ilaha illallah ke. Entar di penutup aktivitas kita begitu juga, gitu maksudnya. Jadi kita sibuk nih aktivitas kita dunia, urusan dunia nih, tapi minimal di awal ame di akhir kita zikir, ada zikiran kita. Nah itu salah satu cara biar wiridan kita kagak rontok. Aura wirid kita yang kita udah amalin bertahun-tahun jangan sampai rontok. Salah satunya, kalau dalam bahasa guru saya nih, Haji Amin Cepetir Sukabumi, beliau bilang namanya buka tutup. Kalau ini buka tutup aktivitas. Begitu bangun tidur ada zikir yang kita baca, begitu kita mau tidur ada zikir yang kita baca. Jadi itu caranya biar kagak rontok aura zikiran kita yang kita udah bertahun-tahun ngamalin. Faqad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala, annahu, bahwasanya Allah ta'ala qala, pernah berkata. Berarti hadis qudsi nih. Apa kata Allah? Ibnu Adama, manusia, ij'al, jadikan olehmu. Mesti ada iya-nya nih, pakai iya nih, ya ibna Adama, begitu, ada huruf nidanya. Jadi habis sekolah pakai ya, hai manusia, ya ibna Adama, hai manusia, ij'al, jadikan olehmu, li, kata Allah, untukku, saatan, sesaat aja, min awalina harika, dari awal siangmu, wa sa'atan, dan sesaat aja, min akhirihi, dari akhir siangmu. Kenapa emang ditutup dengan kalimat kata Allah, akfika ma baina dzalika, maka pasti aku akan cukupkan ma baina dzalika, antara kedua waktu tersebut. Tuh bayangin tuh,
Allah cuma minta segitu doang udah itu kalau dalam hadis qudsinya. Jadi kita punya 24 jam buka tutup, inget ame Allah segitu aja, walaupun tengah-tengahnya bolong semua tuh kayak bedung. Itu yang diminta ame Allah gitu. Hei manusia, lu kalau bahasa kasarnya nih, manusia jadi indah sesaat aja waktunya lo buat gua, di awal ame di akhir, udah itu Allah minta itu doangan gitu. Maka kata Allah, ntar gua penuhin waktu di antara itu semua, di antaranya tuh dipenuhin. Kemudian wawaroda, dan ada satu riwayat, wawaroda itu telah datang satu riwayat, anna sohifatal abdi, bahwasanya catatan seorang hamba, rapot nih kalau kata kita rapot hamba, idza uridot, apabila diperlihatkan, alallahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla, min akhiri kulli yaumin, dari akhir setiap hari. Jadi catatan amal kita disetorin ame Allah di ujung hari gitu. Fa in kana, maka jika ada itu catatan, fi awaliha, di awalnya, wa fi akhiriha, dan di akhirnya, khairun, itu baik, faqala yaqulullahu ta'ala, maka Allah berkata lil malaki, kepada malaikat. Apa Allah ngomong apaan kepada malaikat? Imha, fil amr nih, imha, hapuslah olehmu hai malaikat, ma baina dzalika, apa-apa yang ada di antara itu semua. Begitu. Jadi ada satu riwayat, amal kita nih disetorin ame Allah itu di akhir hari. Akhir hari kapan? Maghrib. Akhir hari itu akhir hari kan, kalau awal hari kita itu maghrib, begitu matahari terbenam tuh awal. Akhir pergantian hari, makanya kalau bulan hijriah itu mulai dari maghrib. Kalau kita kan kan jam 12 malam baru pergantian waktu. Kalau perhitungan bulan itu maghrib. Nah sekarang nih hitungannya, kalau hitungan bulan kita udah masuk hari Rabu, tapi kalau hitungan matahari kan kita masih malam Kemis atau kita masih hari Kemis. Tapi kalau hitungan maghrib udah, makanya akhir waktu tuh ya itu pas menjelang maghrib. Awalnya ya pas awal baru habis maghrib, itu awal. Makanya ketika habis maghrib dan menjelang maghrib itu waktu kita kudu hiasi zikir, ada yang kita baca dah gitu. Makanya ketika lagi wukuf di Arafah kan, kalau orang hajian itu salah satu yang dia ambil barkah, salah satunya itu begitu matahari mau terbenam tuh, itu udah akhir waktu, soalnya mendekati akhir waktu. Orang kalau lagi di Arafah tuh, itu salah satu banyak sunnah yang dipakai itu pada keluar dari tenda dan dia minta zikir, berdoa di situ tuh. Itu akhir waktu dia tuh, karena akhir waktu di situ. Jadi permintaan atau Allah catatan amal kita selalu diserahin itu pada waktu akhir siang. Makanya kan kalau dalam kitab Majalis Susaniyah, malaikat ada aplusannya, ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Catatan amal kita atau aplusan malaikat yang 4. Yang harian itu tiap mau maghrib, habis maghrib, menjelang maghrib, habis maghrib, itu aplusan malaikat tuh. Kalau yang mingguan, Jum'ah, setiap malam Jum'ah itu tuh. Kalau yang bulanan, Ayyamul Bid, 13, 14, 15, itu setorannya. Kalau yang bulan, yang tahunan itu 15 Sya'ban.
Kalau suka kita bilang nisfu Sya'ban, itu tahunan. Makanya rata-rata waktu 4 di sini nih kita dianjurkan banyak ibadah. Menjelang maghrib, habis maghrib, malam Jumat, Ayyamul Bid, nisfu Sya'ban. Nah itu sahifah kita, catatan amal kita diserahin. Maka ketika catatan amal diserahin, di antaranya ada satu riwayat kita suruh jadiin awal ame akhirnya bagus. Kalau awal ame akhirnya bagus, tengah-tengahnya kalau ada keburukan Allah hapusin gitu. Imhah, malaikat ngomong. Jadi Allah ngelihat cuma depannya doangan, depan ujungnya. Kalau maghribnya bagus, sebelum maghribnya bagus, di sini kita banyak khilafan nih. Habis zohor, habis subuh, habis duha, zohor, asar, siang, sore, banyak kesalahan, banyak khilaf. Imha dihapusin. Yang dilihat buka tutupnya. Oh iya, awalnya, akhirnya ada bagus. Khairun, maka Allah bilang sama malaikat, hapusin semua kesalahan yang di tengah-tengah itu. Gitu. Maka ketika kita lagi di jalan walaupun begitu habis maghrib sempetin ya mau baca istighfar membaca anda pokoknya walaupun kita lagi di luar. Nah itu namanya kita menjaga waktu keramat tuh, awal ame akhir. Jadi malaikat dikasih tahu ame Allah udah imha, kemudian ditutup dengan ayat ini ayat Quran ini nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakin aktsaron nasi la ya'lamun. Surah Yusuf. Ini karena dari karunia Allah lah, alaina untuk kami, wa 'alan nasi dan untuk semua manusia, walakin akan tetapi aktsaron nas banyak manusia la ya'lamun tidak mengetahui. Kan karunia banget tuh kita diminta ame Allah cuman awal akhir itu doang dah. Jadi semalas-malasnya kita minimal awal akhir itu ingat ame Allah, artinya zikir. Jadi walaupun kita habis azhar kagak wirid, habis zuhur kagak wirid, ini minimalnya awal waktu, awal hari, akhir hari itu kita ada zikir yang kita dawamin. Nah itu sebegitu karunia Allah. Tapi banyak orang-orang kagak tahu. Aktsaruhum aktsaron nasi la ya'lamun gitu. Faslun wa 'alaika bit tamassuki bil kitabi was sunnati wal i'tisami wallahu a'lamu bissawab. Jadi itulah kira-kira nasihat dari Al Habib Abdullah bin Alul Haddad, cara kita untuk terus meningkatkan diri kita biar wusul kepada Allah. Walaupun tingkat mubtadi, tapi ada hal-hal yang kita bisa ambil dalam nasihat ini, terkhusus dalam mengisi kesibukan-kesibukan kita dalam urusan dunia, minimal di awal waktu, di awal hari dan di akhir hari. Mudah-mudahan kita terus ingat kepada Allah dan akhirnya kita diberikan kemuliaan dan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Wa'fu anni karim, wa'fu anni karim, wa'fu anni karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bi barakati ma qara'na fi hadzal majlis, Allahumma bi hurmati ma sami'na fi hadzal majlis, ighfir lana dzunubana, ustur lana uyubana, ikshif lana kurubana. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa ja'alna min ahlil khair, wa ja'alna min ahlil khair, wa ja'al hubbana bi hubbi ahlil khair, wa khtim a'malana bi a'mali ahlil khair, bi fadlika wa bi mannika bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah